Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat lilin di lantai 2, Wihara Girinaga di Kota Makassar terbakar. Puluhan tamu resepsi pernikahan keracunan makanan di Kabupaten Pangkep. Serunya menikmati kopi di kafe bernuansa Tempo Dulu di Kota Makassar. Puluhan warga di Kabupaten Pangkep dilarikan ke puskesmas. Diduga puluhan warga itu keracunan makanan di resepsi pernikahan. Diduga karena keracunan makanan, puluhan orang dilarikan ke Puskesmas Tarawean, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Mereka adalah tamu undangan dalam resepsi pernikahan pada Senin siang kemarin. Diduga 38 orang itu mengalami keracunan usai menyantap makanan di tempat resepsi. Seluruh korban mengalami keluhan yang sama mulai dari mual, muntah hingga sakit perut. Tamu undangan dari berbagai daerah ini akhirnya dilarikan ke puskesmas yang ada di sekitar tempat resepsi. Keracunan itu mual-mual awalnya? Mual, sakit, pusing. Pusing? Ya habis itu muntah-muntah. Muntahnya itu berkali-kali. Yang dimakan apa saja? Ada nasinya, porsi kecil, ada ayamnya, ada acar, mie sama sup. Untuk memastikan penyebab keracunan, sampel makanan dari tempat resepsi diambil untuk diuji laboratorium. Di sekitar jam 15.30 selesai sholat asar, itu sudah mulai ada tamu yang mulai merasa mual, sakit perut dan muntah-muntah. Tapi acaranya sudah dimulai sejak jam 11 siang. Jadi untuk sementara ini korban dirujuk ke beberapa puskesmas. Ada 3 puskesmas, 1 klinik Tonasa, itu puskesmas Kalabirang. Korban keracunan masih terus bertambah dari tamu undangan yang berasal dari luar daerah Pangkep. Mereka terus mendapatkan perawatan agar segera pulih. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Berita selanjutnya untuk Anda, ini karena tidak dapat menyelamatkan pasiennya yang sekarat. Seorang dukun di Kabupaten Jeneponto dianiaya oleh keluarga pasien. Tidak hanya korban, anaknya juga terluka hingga harus dirawat di rumah sakit. Seorang dukun di Kabupaten Jeneponto alami luka di lengan dan dagu setelah dianiaya keluarga pasien. Ente Daeng Cora, 40 tahun menjadi korban penganiayaan. Bahkan anak dukun pun ikut dianiaya serta rumahnya dirusak oleh keluarga pasien. Peristiwa berawal ketika dukun Ente Daeng Cora didatangi pasien yang menderita muntah darah untuk disembuhkan. Namun pasien yang sudah sekarat meninggal sebelum mendapat perawatan. Keluarga pasien tak terima perempuan 58 tahun itu meninggal, lalu menuding dukun Ente menjadi penyebab kematian pasien. Akhirnya keluarga pasien mendatangi rumah dukun, lalu menganiaya dukun dan anaknya, serta merusak isi rumah dukun itu. Langsung menyerang. Tanpa ada satu kata pun? Tanpa ada yang lewat belakang, lewat depan, pokoknya itu rumah dia keliling. Langsung dia datang itu satu masuk, saya mau mengamuk. Jadi aku bilang duduk dulu cerita baik-baik. Langsung dia tarik pistolnya, saya mau tembak kau, jangan dong. Jangan. Ada yang membawa pistol? Ada, itu adalah. Kepolisian Polres Jeneponto turun tangan untuk menyelidiki kasus penganiayaan dan pengrusakan rumah milik dukun. Itu rumah salah satu warga yang diindikasi melakukan praktek pengobatan. Kayak dukun begitu, Dan? Pengobatan tradisional. Terus jadi korban sekarang Dan dirawat di mana, Dan? Korban sekarang dirawat di rumah sakit Lantai Pasir. Ya, terus terduga pelakunya, Dan, dari pihak kepolisian? Kami dari pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan. Sementara dukun dan anaknya kini dirawat di Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang sejak 16 Mei kemarin karena luka serius yang dideritanya. Rumah dukun dipasang garis polisi. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk menikmati kopi di kafe bernuansa Tempo Dulu di Kota Makassar. Tak hanya kopi, aneka makanan dan juga minuman dengan harga murah meriah juga tersedia.
Kopi kini sudah tak lagi jadi minuman penahan kantuk. Kopi sudah menjadi gaya hidup bahkan sumber penghasilan, seperti sebuah kafe di Jalan Pasar Ikan Makassar. Di sini tersedia kopi khas Tempo Dulu sesuai dengan desain dari kafenya yang bernuansa Tempo Dulu. Pemilik kafe Muhammad Rizky Samana sengaja mengambil tema ini untuk menghenang suasana masa kecil. Ada sesuatu yang dibutuhkan di Makassar, yang dirindukan, yang paling banyak dicari orang, tapi itu nggak ada tempatnya di Makassar. Nah, bagaimana mereka bisa kembali ke masa lalunya, mengingat masa-masa kecilnya, mengingat makanan-makanan yang biasa diberikan oleh orang tua pada saat kita mau ke sekolah. Nah, itu yang kita sajikan di Kopi Dulu ini. Makanya konsep kita mengarah ke zaman dulu. Warga yang mampir di kafe ini pun tidak hanya karena rasa dari makanan dan minumannya, tetapi dari harganya yang cukup murah dan terjangkau kantong. Ada kacang, terus ada telur. Sesuai selera, kalau mau dipakaikan daging pakai, mau dipakaikan telur pakai. Intinya kalau untuk kuahnya mantap. Menu termahal di kafe ini adalah nasi kuning dengan paket lengkap yang dibanderol Rp30.000. Sementara sop daging cukup Rp15.000. Harga jus dan minumannya pun di kisaran Rp15 hingga Rp20.000. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Kalau tadi ngopi, sekarang saya ajak Anda untuk kulineran khas Makassar. Nah, ini ada Konro Bakar Makassar yang didirikan sejak tahun 1968 yang tak lekang oleh waktu dan ramai dinikmati pecinta kuliner di Kota Makassar. Selain enak dan nikmat, harganya juga relatif masih terjangkau. Siapa yang tak tahu Konro Bakar? Salah satu kuliner khas Makassar yang banyak digandrungi warga. Seperti Konro Bakar milik Haji Muhammad Arif misalnya. Warung yang terletak di Jalan Gunung Lompo Batang, Kota Makassar ini tak pernah sepi pengunjung. Pemiliknya mengatakan telah membuka usaha Konro Bakar sejak tahun 1968. Bumbu Konro Bakar yang khas membuat warungnya bertahan puluhan tahun, bahkan telah membuka cabang hingga Jakarta. Konro Bakar itu pakai bumbu kacang. Gitu ya, makanya itu banyak orang suka itu. Gitu ya Pak. Sejak tahun berapa ini Pak didirikan? Tahun 68 yang didirikan ya Pak. Apa sudah ada cabangnya atau bagaimana ya Pak? Ada cabangnya di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Terus harganya berapa ini Pak? Macam-macam harganya. Kalau di sini 60. Konro 55. Salah satu penikmat Konro Bakar mengaku sangat menyukai rasa dari bumbu Konro Bakar. Ia pun sering makan di warung ini bersama keluarganya. Enak ya? Terus masalah harganya bagaimana? Kalau soal harga relatif murah sih, kalau menurut saya. Begitu ya? Terus apa memang sering kesini atau bagaimana? Agak jarang sih, cuma kalau ada waktu kesini. Seporsi Konro Bakar di warung Konro Gunung Lati Mojong dijual dengan harga Rp60.000 per porsi. Sementara untuk menu lain seperti sop Konro dijual Rp50.000. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ya, informasi kuliner khas Makassar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.